Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan database peminjaman buku perpustakaan Merauke. Nama saya Mokhtar Kusuma Modutu Arwan. NPM saya 201855201117. Saya di kelas basis data terdistribusi B. Ini ada ERD database. Di sini menampilkan atribut dan entitas. Di sini entitasnya anggota, peminjaman, penjaga perpustakaan, peminjaman detail, penerbit, buku, kategori buku. Nah, di sini itu ada informasi query gitu ya. Ini saya jelaskan ya. Pertama, query menampilkan seluruh isi dari entitas anggota dengan codingan select bintang from anggota titik koma. Di sini saya sudah mengisi ya tabel-tabel atribut. Jadi dengan kata codingan select bintang from anggota titik koma, di situ menampilkan seluruh entitas infonya. Infonya itu ada segala macamnya saya isi. Di tiap-tiap atribut ada informasi nama, nomor telepon dan alamat lah. Di sini mungkin kalian lihat ada yang nomornya sama-sama begitu ya. Itu nomor samaran ya, nomor telepon yang saya isi. Karena takutnya nanti mungkin ada yang meminta nomor atau mengganggu orang yang mempunyai nomor. Jadi saya memakai nomor samaran. Saya lanjutkan penjelasannya di query nomor 2 yang menampilkan nama untuk para perempuan. Dengan codingan select nama, select nama, jenis underscore kelamin from anggota baru jenis underscore kelamin sama dengan dalam tanda kutip perempuan titik koma. Di gambarnya itu ada nama khusus perempuan. Namanya saja ada Nurma, ada Vanessa, ada Ristalia. Oke, selanjutnya query yang ketiga. Query menampilkan ID anggota yang masih meminjam pada tanggal yang diketahui sampai pada tanggal yang belum ditentukan. Codingan select ID underscore anggota, tanggal underscore peminjaman, tanggal underscore pengembalian, status from peminjaman berstatus sama dengan dalam tanda kutip dipinjam, titik koma. Di sini apabila kalian lihat kursor saya ada tulisan word status. Di situ status ada tambahan huruf Z di belakang karena ada sebuah codingan atau perintah kata dari status ini. Jadi saya menambahkan huruf Z. Jadi saya harap dengan tambahan huruf Z ini tidak ada yang salah di codingan saya. Jadi apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Oke, saya lanjutkan penjelasan yang ada di gambar ini. Seperti yang dibilang, ini akan menampilkan ID anggota ya. Di sini ID anggota yang masih meminjam. Jadi ID anggota 3 dan 5 telah meminjam pada tanggal peminjaman yang diberitahukan pada tahun 2020. Dan di sebelah kolomnya itu ada tanggal pengembalian di mana isinya kosong ya. Di situ dikarenakan kosong karena masih meminjam. Jadi tulisan status di sebelahnya dipinjam. Oke, saya lanjutkan. Query yang keempat yang menampilkan nama dari atribut anggota dengan sebagian atribut dari peminjaman yang dimana masih meminjam pada tanggal yang diketahui sampai pada tanggal yang sudah ditentukan. Dengan codingan select nama, tanggal underscore peminjaman, tanggal underscore pengembalian, status Z from anggota natural join peminjaman berstatus sama dengan dalam tanda kutip dikembalikan, titik koma. Jadi di sini hampir sama aja dengan yang query ketiga. Di sini perbedaannya adalah adanya nama orang dengan tanggal pengembalian dengan perubahan status yaitu dikembalikan. Di sini gambarnya menampilkan nama orang karena saya menggabungkannya dengan nama yang ada di codingan entitas anggota.
Di sini ada nama orang. Mereka ini juga memiliki ID anggota, tapi saya nggak pakai, jadi saya memakai nama. Dan di yang query yang ketiga ini ada ID anggota. Mereka sebenarnya juga punya nama, tapi saya hanya menampilkan ID anggota. Dan selanjutnya saya jelaskan di sini ada tanggal pengembalian. Di sini tanggal pengembalian karena mereka telah mengembalikan sebuah buku dengan status menyatakan bahwa itu dikembalikan. Tahun ini saya samarkan karena yang nana itu sebagai contoh saja ya, bahwa mereka telah pernah mengembalikan sebuah buku, tapi bahwa mereka adalah sebuah anggota dari sebuah bangunan perpustakaan Merauke itu nyata ya. Dalam tanggal peminjaman dan pengembalian itu hanya buatan saja. Oke, saya jelaskan query yang kelima selanjutnya, yang memperbarui kolom dan memasukkan telah mengembalikan yang dipinjam pada tanggal dan status yang ada pada entitas peminjaman. Dan kodean update peminjaman set tanggal underscore pengembalian sama dengan now kurungan dengan koma status sama dengan dalam tanda kutip dikembalikan word ID underscore peminjaman sama dengan 5. Gambar ini menjelaskannya ya. Di sini ada kodean tulisan 5, angka 5. Gambar ini menjelaskan bahwa ID anggota yang kelima atau orang yang kelima telah mengembalikan sebuah buku pada tanggal atau tahun sekarang atau waktu sekarang dengan kodingan tulisan now dengan kurungan. Jadi kalau kita lihat di sini gambar yang kelima, kolom yang kelima apa nih? ID anggota yang kelima, orang yang kelima. Di sini ada tahun, bulan, tanggal dengan waktunya. Di sini tertera. Lihat ini kan ada 2020, 2021. Ini menandakan bahwa orang ini telah mengembalikan buku yang ia pinjam. Tertera di tanggal sini. Oke, jadi selanjutnya query yang ke-6. Query memperbarui kolom dengan masukkan telah meminjam pada tanggal dan status yang ada pada entitas peminjaman. Dari sini ini memperbarui ya, sama dengan yang query yang kelima. Kodingannya di sini yang ke-6 adalah update peminjaman set tanggal underscore peminjaman sama dengan now kurungan koma tanggal underscore pengembalian sama dengan 0, status sama dengan dalam tanda kutip dipinjam word ID underscore peminjaman sama dengan 1. Gambar ini menjelaskan pada tanggal peminjaman 2021 tahunnya 2021 pada waktu segini diberitakan dia meminjam lagi, dan di sini tanggal pengembaliannya dikosongkan, yang sebelumnya ada tapi sudah dikosongkan karena dia meminjam, dan status yang dimana dikembalikan juga diganti dengan status dipinjam. Oke, itulah penjelasannya, dan kita lanjutkan ke query yang ke-7. Query menggabungkan atribut dari entitas peminjaman dan entitas penjaga perpustakaan. Di kodingan select bintang from peminjaman natural join penjaga underscore perpustakaan titik koma. Di sini dia menggabungkan ya. Dia menggabungkan atribut dari entitas peminjaman dan atribut dari entitas penjaga. Seperti yang Anda semua teman-teman lihat, ada nama penjaga di sini dengan ada tentang atribut-atribut dari sebuah entitas peminjaman. ID penjaga dengan nama penjaga ini adalah bagian dari entitas penjaga. Di sini menampilkan hanya nama dua orang ya, Sukijo dengan Mutia Alatas. Ini ditampilkan dua orang saja dikarenakan hanya mereka berdua saja yang ada di saat orang-orang meminjam sebuah buku atau mengembalikan sebuah buku. Ini nama penjaga dan ID penjaga.
itu berhubungan. Jadi Bapak Sukijo mempunyai ID penjaga sebagai ID penjaga 1, dan sini Mutia Latas, Ibu Mutia Latas dia sebagai ID penjaga kedua. Dan di sini ada atribut dari entitas peminjaman ya. Jadi mereka digabung begitu. Jadi kalau mau tanya yang mana atribut penjaga, ya ini nama penjaga dengan ID penjaga, itulah hasil dari atribut di entitas penjaga. Selanjut, query yang ke-8. Query menampilkan nama dari entitas penerbit dan judul dari entitas buku secara terurut, dan codingan select nama underscore penerbit, judul from penerbit natural join buku order by nama underscore penerbit, judul titik koma. Di sini menampilkan nama secara terurut ya. Jadi dari Andi sampai ke Ruya Dinasti. Jadi dari namanya itu bisa kita sampaikan bahwa itu harus dari A sampai Z begitu. Jadi itulah tampilan dari codingan memperurut yang menggunakan kata perintah order by. 9. Query yang memberikan alias pada kolom hasil pencarian dengan menggunakan keyword S. Jadi dengan keyword S ini kita memberikan alias ya. Nah di sini codingannya select concat dalam tanda kurung nama kategori, nama underscore kategori S model, judul from kategori natural join buku. Jadi di sini model, di kolom sini ada tulisan model, yang dimana seharusnya ini adalah nama kategori. Jadi ini nama kategori yang dimana diganti dengan model dikarenakan mereka disamarin. Jadi nama kategori aliasnya adalah model alias atau samaran. Oke. Selanjutnya saya minta maaf apabila ada kekurangan. Nah, bagi yang telah menonton, terima kasih telah memberikan waktunya untuk menonton video rekaman saya. Terima kasih.